rekan-rekan pers, rekan-rekan jurnalis, baik media cetak maupun online. Kami dari Kejaksaan Negeri Kota Waringin Barat saat ini tepatnya di tanggal 2 September 2024 bertepatan dengan hari lahirnya Kejaksaan, kami akan mencoba melakukan press release berupa capaian-capaian kinerja yang telah kami lakukan selama ini. Hari ini saya berbangga dan bersukacita karena didampingi lengkap dengan para kasih saya yang sangat handal. Di sebelah kanan saya kasih Intel, kasih Pidum, kasih barang bukti. Kemudian di sebelah kiri saya Pak Kasih Pitsus, kasih Datun, dan Pak Kasubag-Bin. Jadi ini satu kebanggaan lengkap semua PJU, pejabat utama di Kejaksaan Negeri Kota Waringin Barat. Baiklah rekan-rekan semua, pada hari ini kami coba memaparkan hasil-hasil kinerja yang telah kami dapatkan dan kami lakukan. Saya akan memulai dari bidang pembinaan, bahwa di Kejaksaan Negeri Kota Waringin Barat jumlah pegawai yang ada itu 51 orang, jaksanya 15 orang, tata usaha 36 orang, dan PPNPN atau pegawai honorer 18 orang. Kemudian pada bidang pembinaan ini, bahwa kita sudah melakukan atau mencapai kinerja hingga 28 Agustus 2024 penerimaan negara bukan pajak atau PNBP yang sudah kita dapatkan, kita peroleh sebesar 1.334.594.054 rupiah. PNBP ini terdiri dari diantaranya dari penjualan barang rampasan, denda pelanggaran lalu lintas, hasil tindak pidana, dan sebagainya. Jadi ini merupakan PNBP pendapatan negara bukan pajak dari Kejaksaan Negeri Kota Waringin Barat yang disetor ke kas negara. Kemudian di bidang intelijen, kita sudah melakukan banyak sekali kegiatan. Di antaranya kita melakukan kegiatan PAKEM, pengawasan aliran kepercayaan masyarakat. Kita aktif di dalamnya selaku ketua koordinasi pengawas aliran kepercayaan masyarakat. Dan baru-baru kemarin kita mengundang seluruh institusi yang terkait untuk melakukan rapat mengenai kegiatan-kegiatan keagamaan yang mungkin ada di luar di Kota Waringin Barat ini yang bisa mempunyai potensi untuk menimbulkan konflik di kalangan masyarakat. Kemudian juga kita bidang intelijen sudah melakukan kegiatan penerangan hukum berupa kegiatan-kegiatan yang dilakukan di Pangkalan Lada dengan Jaksa Garda Desa atau Jaga Desa. Kemudian kita juga melakukan jaksa masuk sekolah, jaksa menyapa, atau objek menjawab. Jadi kegiatan intelijen itu selain kita terjun ke masyarakat, kita juga melakukan lead pamgal, penyelidikan, pengamanan, dan penggalangan selaku institusi intelijen secara intelijen justisial. Kemudian di bidang tindak pidana umum, kita menyelesaikan 270 perkara. Dan di bidang penuntutan kita ada menyelesaikan perkara sebanyak 259 perkara. Di UHEKSI, upaya hukum dan eksekusi, kita telah menyelesaikan 249 perkara. Nah, ini terhitung mulai Januari hingga Agustus 2024. Jadi kemungkinan besar nanti ke depan, 4 bulan ke depan ini semakin bertambah perkara-perkara yang akan kita selesaikan. Dan satu hal lagi, bidang pidana umum, kita akan mengupayakan kegiatan upaya restoratif justice, di mana nanti kita mencoba melakukan mediasi terhadap tersangka dan
korban untuk diadakan perdamaian sehingga perkara itu tidak disidangkan di pengadilan. Itu kita upayakan karena salah satu produk unggulan dari Pindum adalah restoratif justice. Kemudian kita bergerak di bidang tindak pidana khusus. Di bidang tindak pidana khusus di tahun ini kita telah melakukan penyelidikan 2 perkara, yakni pungli pada aset desa, kemudian penggunaan dana BUMDes Pandu Sejahtera. Dan penyelidikan ini sudah kita tingkatkan ke penyidikan, yang mana di dalam penyidikan kemarin kita telah melakukan penahanan terhadap 2 orang tersangka yang kita press release kemarin, di mana yang 2 orang tersebut kita titipkan sementara di lapas Pangkalan Bun guna mempertanggungjawabkan perbuatannya. Dalam arti mereka itu masih tersangka, dalam arti kita ajas praduga tak bersalah. Nanti persidangan yang membuktikan apakah mereka benar-benar bersalah atau tidak dan diminta pertanggungjawaban. Kemudian di bidang perdata dan tata usaha negara. Perdata dan tata usaha negara kita sampai dengan bulan Agustus tahun 2024, kita sudah memulihkan keuangan negara sebesar 1.300.192.241 rupiah. Dan kemudian kita juga menyelamatkan keuangan negara sebesar 923.338.800 rupiah. Pemulihan keuangan negara yang kita lakukan itu dalam arti kita mendapatkan surat kuasa khusus dari institusi, misalnya BPJS Kesehatan, BPJS Tenaga Kerja, PDAM Tirta Arut, Bapenda, Perumda, BPR Marunting Sejahtera. Kita di sini selaku kuasa dari para pihak yang memberikan kuasa kepada kita untuk memanggil debitur-debitur yang nakal, dalam tanda kutip yang tidak patuh, dalam arti menunggak iuran, kita panggil. Dan alhamdulillah kita berhasil memulihkan keuangan negara sebesar 1.300.000.000 sekian. Kemudian di dalam hal penyelamatan keuangan negara juga kita mewakili PT Pelindo 3 dan perkara ini sudah inkrah, sehingga Pelindo dinyatakan memang berhak untuk atas tanah yang dimaksud dalam gugatan. Sehingga total penyelamatan keuangan negara dari kegiatan kita itu ada sebesar 923.338.800 rupiah. Kemudian di bidang pengelolaan barang bukti dan barang rampasan, kita berhasil menyumbangkan penghasilan negara bukan pajak sebesar 150.871.300 rupiah. Dan jika dihitung dari bulan Januari sampai dengan Agustus, jumlah PNBP secara keseluruhan yang didapatkan dari bidang PB3R atau pengelola barang bukti dan rampasan aset 1.184.064.000 rupiah. Saya ulangi, 1.184.064.064 rupiah. Dan perlu kita ketahui juga bahwa kita ada memiliki program unggulan dari PB3R ini adalah program unggulan si Artis Kobar. Maksudnya Artis Kobar adalah siap antar barang bukti gratis area kota Waringin Barat. Jadi di sini barang bukti yang sudah inkrah dan berkekuatan hukum tetap, yang putusannya dikembalikan kepada pemilik seputar kota Waringin Barat, kita akan antar secara langsung tanpa dipungut biaya. Nah, jadi itu salah satu program unggulan kita. Dan kita sudah banyak melakukan kegiatan-kegiatan itu dan disambut positif oleh masyarakat.
Kemudian ke depan nanti kita akan coba meningkatkan lagi, bukan hanya dari Kota Waringin Barat, kita akan sampaikan ke daerah-daerah lain yang mungkin nanti kita akan melihat waktu dan sarana prasarana nanti yang tersedia di kita. Mungkin hanya itu untuk sementara waktu dari kita. Silakan rekan-rekan pers kalau ada yang mau kita diskusikan. Terima kasih. Lengkap di sini nanti ada kasihnya. Dari mulai Kasubagwin hingga Kasih BB silakan. Nanti ada yang mau ditanya atau mau mendapat penjelasan silakan. Baik Pak, mungkin saya dulu. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ajari dan para kasih dan teman-teman semua. Mungkin saya bertanya berkaitan dengan yang pertama tadi Bapak sampaikan terkait uang yang diselamatkan oleh kejaksaan yang diterima itu intinya itu dalam setahun ini atau sudah sampai dari Januari sampai hari ini Pak. Ini itu dari sisi keuangan. Terkait dengan mungkin Pak Kasih itu berkaitan dengan penanganan dari sejauh ini dari Januari sampai hari ini kasus apa saja yang mungkin paling menonjol karena kami mengikuti di bawah itu ya KDRT untuk pencabulan anak di bawah itu kayaknya lebih menonjol. Itu yang kedua. Mungkin yang terkait dengan masalah penanganan restoratif justice itu berapa jumlahnya Pak sampai hari ini karena itu menjadi salah satu unggulan dari kejaksaan. Tentunya semua juga berharap apakah ini pilihannya seperti apa karena saya kira juga semua mereka yang tersangkut hukum ingin mendapatkan itu dan seperti apa caranya apakah itu nanti seperti apa lah karena mungkin sudah pernah disampaikan tapi kan banyak dengan kinerja baru mungkin banyak yang pengen tahu terkait dengan Pitsus Pak Muhyiddin kami sampaikan bahwa ada DPO ini seperti apa Pak? Apakah pengajarannya seperti apa dan kapan akan ditetapkan? Apakah sudah menetapkan DPO atau belum? Mungkin itu saja Pak terkait. Oh ya satu lagi mungkin tidak lengkap Sidatul mungkin terkait dengan SKK tadi penyampaiannya penanganan dari beberapa SKK yang sudah tersampaikan. Nah, ini kan mungkin teman-teman sekarang ini masih bertanya terkait SKK yang mungkin belum tertangani Pak. Sampai tidak karena masih saya ini 22 SKK yang dulu apakah sudah selesai atau belum? Terus bagaimana dengan debitur tadi Pak? Untuk debitur tadi bahwa seperti apa Pak? Mereka yang menunggak apakah nanti juga sanggup hukumnya diperdata atau dipidana? Mungkin seperti itu ya. Karena saya kira banyak Pak di PDN saja sudah kan begitu banyak di Marunting Batu di Perumda BPL Pak Muhyiddin itu juga informasinya juga banyak. Apakah itu penanganannya nanti masuk ke perdata atau apakah juga langsung ditindak pidana? Seperti apa nanti eksekusinya? Terima kasih Pak. Sementara ini ya. Satu-satu dulu ya, Mas Topik. Jadi nanti sebelum ke teknis saya serahkan kepada para kasih yang membidangi masing-masing. Saya menyampaikan secara umum bahwa yang disampaikan tadi pendapatan negara bukan pajak itu didapatkan dari berbagai sumber. Salah satunya itu tadi dari SKK yang kita menjadi kuasa, kemudian juga dari hasil lelang dari barang bukti yang dirampas untuk negara. Itu salah satunya. Nanti Pak Kasidatun secara rinci menjelaskan. Kemudian terhadap restoratif justice ini memang merupakan program unggulan kita sesuai dengan Perja nomor 15 tahun 2020. Tapi perlu diketahui bahwa di dalam Perja tersebut belum menampung secara keseluruhan jenis tindak pidana, hanya beberapa klasifikasi. Di antaranya ancaman hukumannya itu tidak lebih dari 5 tahun ya Pak Kasih. Tidak lebih dari 5 tahun, ada perdamaian dan sebagainya. Nanti secara teknis Pak Kasih Bidum yang menjelaskan. Dan bidang pidana khusus tadi secara umum saya sampaikan bahwa 2 orang tersebut sudah dititipkan di lembaga pemasyarakatan. Untuk yang satu lagi masih dalam tahap proses pemanggilan secara layak dan patut. Jadi nanti untuk secara teknis juga Pak Kasih Pitus akan menjelaskan.
Untuk kesempatan pertama saya serahkan dulu kepada Pak Kasih Pidum kali. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Di sini mungkin saya akan menambahkan dari yang disampaikan oleh Pak Yari. Jadi terkait dengan perkara-perkara tindak pidana umum yang ada di Kota Waringin Barat ini selama tahun 2024, memang dari yang nampak memang kelihatan dari pergaulan, persetubuhan, pencurian, khususnya narkotika. Kayak kemarin kan 1 bulan lalu kita baru dari Polres, dari mereka pun baru mengadakan pemusnahan. Jadi memang narkoba itu padahal baru 1 bulan tangkapan, tapi sudah 1 kilo bahasa gitu. Jadi memang yang kita jadi perhatian di sini mungkin perkara narkotika, karena di sini memang Kota Waringin Barat ini memang bahasanya kan jarang intens bahasanya. Jadi memang banyak juga bahasa kayak barang-barang yang transit, aksesoris. Untuk terkait dengan restoratif justice, di sini saya selaku koordinator di bidang tindak pidana umum, itu memang program unggulan kita. Tadi yang sudah disampaikan Pak Yari dari salah-salah restoratif justice itu dari mulai tindak pidana yang ancamannya di bawah 5 tahun, terus tidak melebihi dari 2,5 juta, terus adanya perkamian dari korban. Dan di sini memang dari kami untuk kejadian Kota Waringin Barat ini untuk tahun ini memang belum ada, tapi sedang kami bicarakan karena kendala itu kadang-kadang karena harus ada perkamian, Pak. Nah, terus salah satunya juga syaratnya itu bukan residivis. Nah, untuk perkara-perkara yang terkait ini memang perkara yang masih untuk perkara yang ringan kayak pencurian, KDRT, mungkin kalian ringan. Sedangkan untuk perkara kayak izin memperjelas sedikit dengan keamanan negara, judi, atau mungkin kesusilaan, mungkin di kami pun tidak dibolehkan kayak restoratif. Sedangkan perkara ini memang mungkin banyak, Pak. Cuman kendala di kami kadang kalau di lapangan itu terkait dengan dari adanya mantap lah dari si korbannya langsung. Nah itu kan kadang-kadang agak susah korban kalau udah sakit. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Mungkin bisa dari ada tamu dari SSC. Izin Bapak. Mungkin langsung ke Kasih Pitsus ya. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pada kesempatan ini saya hanya melanjutkan apa yang telah sudah pernah kita riliskan pada hari Jumat kemarin, bahwa Pitsus dijadwalkan menangani 2 perkara tindak pidana korupsi. Yang pertama adalah penanganan perkara tindak pidana korupsi terhadap kegiatan penyelewengan penyimpangan dana pengelolaan aset desa berupa kegiatan rehabilitasi renovasi pasar desa Karangmulia, Kecamatan Pangkalan Banteng, Kota Waringin Barat tahun anggaran 2020, yang mana kita telah menetapkan tersangka Junaidi sebagai mantan koordinator harian dengan kerugian negara sebesar 492 juta sekian. Yang pertama itu yang kami sudah tuliskan dan sudah disebarkan beritanya. Yang kedua terkait yang ini belum dijelaskan, maksudnya belum saya dulukan terkait dengan penanganan perkara tindak pidana korupsi penyalahgunaan penggunaan dana Bumdes Pangan Sejahtera tahun anggaran 2017 tahun anggaran 2023, yang mana kami telah menetapkan 2 orang tersangka. Yang pertama adalah Direktur Bumdes tahun 2017 tahun 2019, yaitu tersangka B, dan kemudian pihak swasta yaitu tersangka AS. Jadi kami di perkara Bumdes telah menetapkan 2 orang tersangka. Yang pertama adalah mantan Direktur Bumdes tahun 2019 dan pihak swasta yaitu tersangka AS. Kerugian negara sejumlah 392 juta sekian. Nah, pada tahap pemeriksaan di tingkat penyidikan hingga ditetapkan tersangka AS ini selalu mangkir dari panggilan pertama, panggilan kedua ini kita telah melayangkan panggilan kedua. Nah, setelah panggilan kedua ini tidak hadir, maka status akan kita tingkatkan sebagai
video yang tentunya nanti video akan kita riliskan juga ke media dan kita juga laporkan kepada pimpinan secara terbuka hingga Kejaksaan Agung. Jadi penekanannya kepada kami sebagai kesempatan ini menghimbau kepada tersangka AS untuk segera menyerahkan diri atau kooperatif menghadiri panggilan penyidik untuk dimintai pertanggungjawabannya. Demikian dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Langsung ke kasih data, Pak. Baik, terima kasih. Melanjutkan di bidang datur terkait dengan pertanyaan dari saudara Sony terkait dengan SKK dari Pemda. Ada beberapa kami JPN bersama negara sudah koordinasi dengan Pemda terkait dengan SKK tersebut dan untuk kelanjutannya dari Pemda masih menunggu bupati yang dilantik. Karena apa? Karena pemberian SKK ini harus bupati yang aktif. Untuk SKK yang kemarin sudah zamannya Bu Nur, sehingga kami masih menunggu nanti bupati yang dilantik untuk memberikan SKK kepada kami untuk kami tidak lanjuti. Kemudian terkait dengan pemulihan tadi kami mendapat SKK dari BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan terkait dengan badan usaha atau perusahaan yang belum membayar iuran pekerjanya maupun belum mendaftarkan pekerjanya. Jadi ada dua, belum membayar iuran dan belum mendaftarkan pekerjanya. Kemudian terkait dengan PDF Ta'aruf, kami memanggil pelanggan yang menunggak rekening airnya. Kemudian terkait dengan Badan Pendapatan Daerah, terkait dengan pajak kami alhamdulillah sudah berhasil semua. Kami tagih dan alhamdulillah sudah menyetorkan ke Badan Pendapatan Daerah. Kemudian terkait dengan Perumdan Badan Paruting Sejahtera terkait dengan nasabah kredit yang menunggak. Artinya kami memanggil nasabah tersebut untuk menyelesaikan kewajibannya. Di sini tadi Pak Saudara Sony menanyakan untuk terkait dengan sanksi pada nasabah, karena ini masuk dalam hukum perdata. Untuk penyelesaiannya kami berikan kesempatan, berikan komitmen kapan mau diselesaikan. Kami berikan jangka waktu kapan untuk diselesaikan. Setelah melewati jangka waktu tersebut, kami akan melakukan tindakan. Apa sih tindakan itu? Yaitu melakukan pelelangan terhadap ambulan, sehingga hasil dari lelang itu nanti dikembalikan kepada Badan Paruting. Contoh lain apabila untuk pidana, apabila ada beberapa nasabah yang memalsukan data-data, ini dapat dipidana. Karena ini kan hanya perdata, maka kami tidak lakukan upaya-upaya pidana. Mungkin itu dari bidang perdata dan negara. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mungkin ada rekan-rekan lain yang mau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang saya hormati Pak Kadiri sudah jajaran dan seluruh rekan-rekan. Langsung saja Pak, pertanyaan mungkin berkaitan dengan bidang Pitsus. Di situ ada dua kasus yang ditangani. Pertanyaannya, apakah dari tersangka kasus di Bundes akan mengembang ke ada tersangka lain barangkali? Karena di situ saya lihat kan dia direktur, pasti ada struktur lain di dalamnya. Apakah di situ barangkali ada kerjasama dari hasil penyidikan?
hal yang sama pertanyaan mungkin untuk kasus Haramulia, karena di situ tersangkanya adalah pengelola, sementara apa namanya pendapatan kan ada pihak-pihak desa, barangkali ada oknum desa yang terlibat. Mungkin mohon informasi perkembangan penyidikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih rekan-rekan semua. Bahwa diketahui bahwa dua perkara yang kami sedang tangani ini adalah dalam tahap penyidikan. Jadi di dalam proses penyidikan itu adalah serangkaian tindakan penyidik untuk membuat terang tindak pidana yang terjadi guna menemukan tersangkanya. Jadi di dalam proses penyidikan ini kami masih tetap melakukan pemeriksaan terhadap pihak-pihak terkait dan tidak tertutup kemungkinan jika nanti dalam proses penyidikan kami ada ditemukan alat bukti lain yang menyeret di luar dua orang ini, kami akan lakukan seperti untuk mereka. Jadi kami tidak tebak pilih, kami akan lakukan ini secara on the track, secara yuridis murni dan tidak ada kepentingan di dalamnya. Jadi percayalah, kami dalam proses penyidikan kami akan kembangkan, dan jika ada pihak-pihak di luar yang dua orang itu, kita akan juga lakukan proses yang sama terhadap orang tersebut. Tapi dengan tanda kutip dilengkapi dengan alat bukti yang ada nanti. Nah, mungkin ada teman pakai virus. Jadi berdasarkan yang mengingatkan bahwa dalam proses penyidikan tetap terus berjalan, khususnya terkait pasar kami pun masih melakukan penyidikan dan juga meminta bantuan dari inspektorat untuk melakukan penghitungan kerugian negara. Nah, sementara ini masih memang kami melihat bahwa tersangka C ini masih belum membuktikan, maksudnya dia belum memberikan informasi tambahan kepada kita bahwa siapa saja yang nanti dia mau tersebut. Nah, artinya kita memang pada akhirnya tersangka dia menyampaikan bahwa ada kemudahan dari pihak lain terkait hasil sisa dana kredit itu, ketika mereka melakukan penelitian. Mungkin kalau yang terkait perkara BUMDes, tersangka D itu mungkin saya sampaikan dari Suki, yang AS itu adalah tersangka AS itu Agus Sujarwo. Nah, memang dua pihak inilah sementara yang memang harus bertanggungjawabkan karena kegiatannya adalah fiktif. Mungkin itu dari tambahan dari saya. Mungkin ada lagi yang rekan-rekan? Ya, silakan. Kalau disampaikan terkait sikap kejaksaan terkait pilkada Pak, mungkin biar publik paham kondisi pilkada, tapi dari sisi kejaksaan saja dulu. Terima kasih. Baik, terima kasih rekan-rekan semua. Pertanyaannya gitu bagus. Kami pihak Kejaksaan Negeri Kota Waringin Barat tegak lurus terhadap kebijakan pimpinan. Dalam arti pimpinan mengarahkan kami dan meminta kami untuk tetap netral di dalam pelaksanaan pilkada. Sehingga kami di daerah ini di Kobar, Kota Waringin Barat, kami akan bersikap netral terhadap pelaksanaan pilkada. Tidak ada melakukan intervensi, tidak campur tangan di dalam proses pemilihan dan sebagainya. Kami akan terus mengawal dan terus mendukung program-program yang ada di daerah ini, sehingga kami dapat melaksanakan tugas ini sesuai dengan amanat pimpinan kami, dan semua tindakan yang kami lakukan tegak lurus terhadap pimpinan, petunjuk pimpinan, dan kami akan terus laporkan kepada pimpinan. Jika ada sesuatu hal yang kami ingin minta petunjuk, kami akan meminta petunjuk kepada pimpinan. Mungkin hanya itu yang bisa kami sampaikan terhadap pilkada. Ya, ada lagi Pak? Kemungkinan terkait sengketa di pilkada sudah ada menjalin kerjasama. Baik, terima kasih Bapak. Keterkaitan kita dengan pilkada di sini ada dua bidang yang sangat intens, yang sangat diperlukan. Yang pertama bidang tindak pidana umum.
Bidang tindak pidana umum ini merupakan salah satu unsur di dalam Gakumdu, penegakan hukum terpadu. Dalam Gakumdu itu tergabung di dalamnya Bawaslu, Badan Pengawas Pemilu, Kepolisian, dan Kejaksaan. Jadi di sini kita sangat aktif. Jadi Kasipidum sebagai motornya nanti untuk melakukan penindakan terhadap perkara-perkara yang merupakan tindak pidana pemilu, Tipilu. Dan dalam undang-undang yang mengatur Tipilu itu ada prosedur-prosedur yang harus dilalui, waktu-waktu yang harus dicapai sehingga proses penanganan perkara itu berjalan seoptimal mungkin. Itu yang pertama. Yang kedua, bidang perdata dan tata usaha negara. Di sini kita selaku jaksa pengacara negara jika mendapat surat kuasa khusus dari KPU untuk mewakili jika ada gugatan hingga ke Mahkamah Konstitusi, kita siap. Sampai saat ini kita sudah berkoordinasi dan berkolaborasi dengan Komisi Pemilihan Umum. Makanya nanti kita lihat perkembangan. Jika nanti kita mendapat surat kuasa khusus, kita akan all out memberikan pelayanan yang terbaik untuk penegakan hukum khususnya dalam proses pilkada ini. Ada lagi Pak? Oke, ada sebelum saya closing? Oh ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin bertanya, tadi tidak apa yang diulangi oleh Bapak Kadari, namun ada yang prinsip yang agak berbeda. Dan saat ini tahap usaha sudah berjalan dan ada kami atau hasil. Jumlah asasi yang kami itu ada di jasa. Sebentar Pak, saya cari data dulu ya. Baik, terima kasih Bang Topik. Tadi sudah saya sampaikan bahwa bidang tindak pidana umum di Kejaksaan Negeri Kota Waringin Barat ini melakukan tugas pra penuntutan, upaya hukum dan eksekusi serta restoratif justice. Saya ulang lagi bahwa di dalam tahap pra penuntutan kita sudah menyelesaikan 270 perkara. Ini terhitung bulan Agustus kemarin. Kemudian di tahap penuntutan ada 259 perkara. Dan upaya hukum dan eksekusi. Di sini di dalamnya yang ditanya tadi mengenai jumlah perkara kasasi. Di sini ada 249 perkara. Termasuk di dalamnya ini sudah eksekusi. Upaya hukum mungkin nanti bisa kita perinci lagi berapa. Tapi yang pasti upaya hukum dan eksekusi kita sedang tangani perkara sebanyak 249 perkara. Mungkin hanya itu yang bisa kita sampaikan. Ada lagi Pak sebelum saya closing? Ya, cukup Bapak. Cukup. Baiklah, terima kasih rekan-rekan media, rekan-rekan pers yang sudah hadir di sini. Kami mengharapkan dukungan dan kerjasamanya yang baik. Dan sebelum saya mengakhiri ini, saya perlu sampaikan bahwa Kejaksaan Negeri Kota Waringin Barat merupakan salah satu aparat penegak hukum yang mana kita mempunyai bidang masing-masing. Ya, dalam arti punya tugas dan fungsi masing-masing. Jadi selama saya memimpin di sini, saya coba memberdayakan masing-masing bidang. Seperti kita katakan contoh di dalam perkara dalam penyelesaian perkara tindak pidana umum, saya mencoba mempercepat proses penanganan perkara. Dan juga eksekusi yang tertunda saya coba dorong. Kemudian di bidang datun ini kita mengupayakan adanya memberikan kontribusi yang nyata terhadap pemerintah kabupaten sini. Ya, bukti nyata kita sudah nyata dengan adanya pendampingan yang dilakukan di setiap dinas yang meminta kepada kita. Tanda kutip yang meminta, karena pendampingan itu bukan paksaan. Ini kerelaan dari dinas yang mau meminta kita untuk mendampingi kegiatan-kegiatan mereka. Jadi selama saya di sini sudah banyak kita melakukan pendampingan baik itu terhadap dinas-dinas terkait. Jadi kita mengupayakan dan mengoptimalkan fungsi pencegahan di bidang datun ini. Kemudian di bidang intelijen
kita juga berupaya untuk melakukan pengamanan dan pengawalan proyek-proyek strategis yang ada di daerah ini. Itu merupakan salah satu unggulan dari tusinya bidang intelijen. Jadi jika ada memang proyek-proyek strategis daerah, di mana proyek-proyek strategis daerah ini harus dituangkan dalam surat keputusan bupati. Nah, jadi kita siap mendampingi dan mengawal sehingga prosesnya itu tidak mampet, tidak macet, dan terbebas dari AGHT, ancaman, gangguan, hambatan, dan tantangan yang ada di lapangan. Nah, kasih intel saya nanti kalau memang ada permintaan seperti itu akan kita turunkan tim. Kemudian saya mau sampaikan juga melalui rekan-rekan media kepada masyarakat bahwa kami meminta masyarakat juga untuk proaktif mendukung kami. Karena tanpa ada dukungan dari masyarakat, termasuk diantaranya rekan-rekan jurnalis, kami tidak ada apa-apanya. Oleh karena itu kami meminta dukungan sepenuhnya dari masyarakat untuk mendukung kinerja kami. Dan satu lagi, kami meminta saran dan kritik bahwa kami institusi Kejari Kota Waringin Barat ini tidak alergi terhadap kritik. Silahkan kritik kami untuk pembangunan ke depan. Tetapi kritiknya harus bersifat elegan. Kami menerima. Kita harus sampaikan secara elegan. Terus kemudian di samping itu juga kami minta kepada masyarakat untuk menyampaikan laporan-laporan apabila ada ditemukan laporan-laporan terkait tindak pidana, khususnya tindak pidana korupsi. Sampaikan ke kami akan proses, kami akan tindak lanjuti, dan kami akan coba melakukan upaya semaksimal mungkin bagaimana penegakan hukum di Kota Waringin Barat ini benar-benar tegak lurus. Mungkin hanya itu yang bisa kami sampaikan, lebih dan kurang mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.